Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wahidatul Rizka Rahma Solihah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2101516011722. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan materi yang saya ambil dari kelas 3 tema 2, yakni unsur intrinsik dalam cerita. Sebelum itu, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan isi cerita. Yang kedua, peserta didik mampu untuk membuat kerangka cerita yang utuh dan lengkap. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menghidupkan jalan cerita manakala cerita tersebut mulai mengalami antiklimaks. Nah, apa sih unsur intrinsik itu, atau apa sih yang kita ketahui dari unsur intrinsik itu? Jadi unsur intrinsik itu merupakan suatu bagian yang menyusun sebuah cerita dari dalam cerita tersebut. Misalnya, pada saat kita membaca cerita, kita harus mengetahui nih, apa sih unsur-unsur dari cerita tersebut? Misalnya, siapa sih tokohnya? Di mana sih alurnya? Di mana sih latarnya? Apa sih temanya? Dan alur serta pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Lalu dari sini kita akan membahas satu persatu dari unsur intrinsik ini. Yang pertama, tema cerita. Tema merupakan ide utama atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Misalnya, ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, tentang tolong-menolong, dan lain sebagainya. Itu disebut tema cerita. Lalu, unsur yang kedua adalah tokoh cerita. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada di dalam cerita yang memiliki nama. Misalnya, orang atau manusia, tumbuhan, juga hewan. Pada tokoh cerita ini ada 3 perwatakan. Yang pertama ada tokoh protagonis, yang kedua ada tokoh antagonis, dan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Pada tokoh protagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan positif atau perwatakan baik yang disampaikan kepada pembaca. Lalu tokoh antagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan negatif dan sering sekali bertentangan dengan tokoh protagonis. Lalu tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis, adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Jadi tokoh tritagonis ini dia bersifat netral ya, karena dia tidak memihak kepada tokoh antagonis atau tokoh protagonis. Lalu kita masuk ke alur cerita, yakni unsur intrinsik yang ketiga. Nah, pada alur cerita ini ada 3 jenis alur cerita. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan juga yang ketiga ada alur campuran. Nah, pada alur maju adalah rangkaian atau urutan peristiwa yang sesuai dengan urutan waktu atau kejadian dalam cerita. Misalnya yang bergerak ke depan atau bergerak maju. Nah, misalnya ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang kelahiran seseorang. Nah, cerita ini tentang kelahiran seseorang hingga saat dia dewasa. Lalu ada alur mundur, yakni rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian atau bergerak mundur. Misal dari kebalikan dari cerita yang alur maju. Misalnya pada cerita ada seorang anak yang dia menceritakan tentang pada saat dia dewasa, namun dia mengulas lagi masa lalunya pada saat dia masih kecil. Itu termasuk alur mundur.
Lalu alur yang ketiga yakni ada alur campuran. Alur campuran adalah campuran dari alur maju dan alur mundur atau mengulang kejadian yang telah berlalu. Itu termasuk alur campuran ya. Jadi ada tiga jenis alur dari cerita. Lalu kita masuk ke latar cerita, yakni unsur cerita keempat dari unsur intrinsik. Apa sih latar cerita tersebut? Latar cerita merupakan segala petunjuk yang berkaitan dengan ruang waktu, suasana, dan situasi sosial yang terjadi dalam cerita. Pada alur cerita ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada latar tempat, ada latar suasana, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat yakni berhubungan dengan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya di rumah, di sekolah, di tempat tidur, di dapur, dan lain sebagainya. Kalau latar suasana yakni berhubungan dengan suasana peristiwa yang terjadi dalam cerita. Contohnya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan sedih. Itu termasuk suasana. Lalu ada latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan kapan sih terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Contohnya, apakah peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari atau sore hari atau juga malam hari. Lalu ada latar situasi sosial yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat dalam cerita. Misalnya, cerita tersebut membahas tentang tradisi di lingkungan itu, atau keyakinan, atau juga kebiasaan hidup. Nah, di unsur intrinsik yang terakhir kita akan membahas tentang amanat atau pesan moral yang ada di dalam cerita. Amanat atau pesan moral ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya agar bisa dijadikan pelajaran. Jadi di setiap cerita itu pasti ada pesan moralnya ya. Kita bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, dari sini kita sudah mengetahui apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Sudah mulai sedikit paham tentang unsur intrinsik. Yang pertama ada tokoh tadi, ada tema yang pertama. Yang kedua ada tokoh, lalu ada alur cerita, yang mana ada alur maju, alur mundur, juga alur campuran. Lalu yang keempat ada latar, dan yang terakhir ada amanat atau moral. Nah, sampai di sini kita mulai memahami apa sih unsur-unsur intrinsik dan apa saja. Nah, selanjutnya kita ada sedikit kuis untuk lebih memahamkan kita dan agar kita tidak lupa. Kuis yang pertama atau soal yang pertama. Ada sebuah cerita singkat. Ketika matahari sudah mulai tenggelam, Kutilang segera pulang ke rumahnya. Ia mencari tempat persembunyian karena para hewan pemangsa sebentar lagi akan bermunculan. Nah, latar waktu pada cerita di atas adalah di mana nih latar waktunya? Latar waktu itu kan ada pagi hari, sore hari, siang hari, atau malam hari. Nah, jawabannya ada A, pagi hari, yang B, ada sore hari, dan C, tengah malam. Apa nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah sore hari, karena matahari sudah mulai tenggelam adalah kejadian pada saat sore hari. Kita lanjut ke kuis yang kedua atau soal yang kedua. Ada cerita singkat lagi nih. Yang pertama, mereka dipersilahkan masuk rumah oleh Paman Har. Sampai di ruang tamu, anak-anak Paman Har sudah menyambut mereka. Semua tampak ceria.
Tio tampak senang karena ia bertemu dengan teman sebaya dengannya, yaitu ada Risti dan ada Robi. Risti dan Robi berencana mengajak Tio untuk bermain di luar rumah. Lalu, siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Siapa aja nih tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Jawaban yang A ada ibu, ada ayah, ada kakak. Memang ada ibu, ada ayah, ada kakak ya? Ya ada ya. Terus yang B ada Titi, ada Asep, juga ada Rina. Kayaknya nggak ada ya yang namanya Asep atau Rina. Yang C ada Tio, Risti, dan Robi. Jadi jawabannya Tio, Risti, dan Robi karena mereka ada di dalam cerita tersebut. Dan soal yang ketiga atau soal yang terakhir, manakah yang termasuk alur dari cerita? Jadi alur cerita tadi kan ada 3 ya. Nah, yang A ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Bukan ya, karena protagonis, antagonis, dan tritagonis adalah tokoh atau merupakan pentokohan di unsur tokoh. Lalu yang B ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tentu jawabannya adalah yang B. Dan yang C apa? Yang C ada waktu, suasana, dan tempat. Waktu, suasana, dan tempat itu termasuk di latar. Oke, jawabannya berarti yang B. Nah, kita sudah memahami apa sih unsur intrinsik dan apa saja sih unsur intrinsik itu. Lalu di sesi terakhir ini saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.